Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Precision Closing. Pemirsa, pandemi COVID-19 memberikan dampak besar bagi perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah mempercepat realisasi program Kartu Prakerja 2020 menjadi bulan April guna mengurangi dampak ekonomi. Dan tahukah pemirsa, bukan hanya Indonesia yang memiliki program Kartu Prakerja. Beberapa negara lain juga memiliki program yang serupa. Dan berikut informasi selengkapnya yang sudah kami rangkum untuk Anda. Seseorang butuh bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi mencari pekerjaan tidak semudah yang orang pikirkan. Butuh usaha yang maksimal, apalagi melihat kenyataan makin menipisnya lowongan pekerjaan akibat pandemi COVID-19 serta banyaknya lulusan-lulusan baru setiap tahunnya yang menyebabkan kompetisi makin ketat. Begitu susahnya cari kerja sampai-sampai orang pun seakan kehilangan akal untuk mendapatkan uang. Kondisi seperti ini memang dialami oleh rata-rata negara di dunia. Tapi ada beberapa negara yang memberikan aturan berbeda soal menanggulangi pengangguran. Untuk lebih lengkapnya, kami akan rangkum untuk Anda. Indonesia punya cara khusus untuk menanggulangi pengangguran. Kartu Prakerja adalah sebuah kartu yang digalangkan dalam rangka program pelatihan dan pembinaan warga negara Indonesia yang belum memiliki keterampilan. Kartu tersebut dipromosikan oleh Joko Widodo pada masa kampanye pemilihan umum Presiden Indonesia 2019 bersama dengan KIP Kuliah dan Kartu Sembako Murah. Guna mengurangi dampak ekonomi dari wabah virus corona atau COVID-19, pemerintah mempercepat realisasi program Kartu Prakerja 2020 menjadi bulan April. Presiden Joko Widodo mengalokasikan anggaran sebesar 20 triliun rupiah untuk Kartu Prakerja. Pendaftaran yang diterima bisa mendapatkan dana sebesar Rp3.550.000 yang bisa dipakai untuk membayar biaya pelatihan dan insentif. Dana tersebut akan ditransfer lewat rekening bank atau dompet digital. Kartu Prakerja 2020 terbuka untuk mereka yang sudah bekerja dan berwirausaha. Daftar Kartu Prakerja tak hanya dikhususkan untuk yang berstatus pengangguran ataupun korban PHK. Beda negara, beda juga cara menanggulangi penganggurannya. Estonia, negara di kawasan Eropa ini memiliki populasi hanya 1,5 juta penduduk, tak memiliki anggaran kesejahteraan yang sangat besar secara absolut maupun relatif. Estonia mengelolanya secara online dengan menekan biaya. Hampir serupa dengan program Kartu Prakerja, pemerintah negara Estonia punya program untuk pengangguran bernama Dana Asuransi Pengangguran Estonia. Dana pengangguran ini hasil kontribusi dari 1,4% gaji pekerja dan 2,8% dari pengusaha. Dana asuransi juga terus membayar premi asuransi kesehatan pekerja yang menganggur. Prancis ternyata bukan hanya terkenal dengan keindahan kota Parisnya saja atau Menara Eiffel yang menjadi ikon negara ini. Akan tetapi, Prancis terkenal juga sebagai negara yang paling dermawan di Eropa. Prancis memiliki tunjangan pengangguran gaji bersih €6.959 per bulan atau 111 juta rupiah. Lebih besar dari gaji bersih bulanan rata-rata sebesar €2.000 atau 32 juta rupiah. Tunjangan pengangguran ini rupanya berasal dari 65% gaji pekerja untuk pekerja berusia di bawah 50 tahun yang dapat diklaim selama 2 tahun. Sementara mereka yang berusia di atas 50 tahun dapat mengklaim selama 3 tahun. Nantinya RSA atau Revenue de Solidarité Active akan memberikan upah minimum bagi pengangguran, yakni seseorang yang tidak memiliki anak dapat menerima €514 per bulan atau sekitar 8 juta rupiah. Dan pasangan dengan 2 anak €1.079 atau sekitar 17 juta rupiah. Jerman menjadi salah satu negara di Eropa yang juga menerapkan tunjangan bagi pengangguran. Akan tetapi diterapkan dengan di bawah sistem asuransi sosial Jerman. Premi pengangguran ini 3% berasal dari pendapatan pekerja dan setengahnya berasal dari bos atau manajer dari perusahaan. Siapapun yang telah membayar premi tersebut setidaknya selama 1 tahun selama 24 bulan terakhir berhak atas tunjangan pengangguran. Mereka yang memiliki anak dapat mengklaim 2/3 dari gaji sebelumnya, sementara mereka yang tidak memiliki anak dapat mengklaim sebesar 60%. Manfaat ini juga bisa didapat oleh mereka yang berusia di bawah 50 tahun, berusia 50 sampai 54 tahun, usia 55 tahun atau lebih, dan usia di atas 58 tahun. Jika seseorang tetap menganggur dan ingin terus mengklaim manfaat, mereka dapat menerima tunjangan pengangguran flat rate yang disebut Arbeitslosengeld II.
Nah, itu tadi negara yang menerapkan sistem tunjangan prakerja. Semoga informasi tersebut bisa memberi wawasan baru untuk pemirsa di rumah. Tetap saksikan IDEX Channel, You Trustworthy, Economic Business and Capital Market Channel. Berbagai sumber, IDEX Channel.